warahmatullahi wabarakatuh. Kurang maju. Datang kembali di channel ini, channel yang akan membahas tentang flora dan fauna. Bersama saya yang saat ini akan membahas atau bertakon-takon, bertanya-tanya tentang burung. Jadi burung flora apa fauna? Fauna. Fauna. Tentang fauna yaitu burung. Manuk, geng, manuk. Di kesempatan kali ini saya sudah bersama narasumber ternama kita yang kondang di jagat permanukan Kalibeber. RT-nan Mas. Kelas RT. Kelas RT. Dengan founder atau owner dan pendiri ya, Mekarsari Bird Farm. Sama Mas Hari BF. Mekarsari BF. Bersama Mas Asadu, silahkan. Salam dulu. Assalamualaikum. Stop. Oke. Tidak lain dan tidak bukan kedatangan saya kemari sowan ke beliau. Saya sudah membawa pertanyaan tentang burung, khususnya burung kenari. Saya sudah membawa banyak pertanyaan yang akan dijawab sebisanya oleh Guse. Oke, Mas, prigege kabare? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelumnya saya ada salam untuk Gela-Gelo Mania. Oke, salam monggo. Oke, salam untuk Gela-Gelo Mania, Kenari Mania seluruh Indonesia, khususnya Wonosobo dan sekitarnya, Jawa Tengah. Kita harus tetap semangat cetak kenari mewah dan tampilkan kenari mewah. Kenari mewah belum punah, bos. Mantap. Itu Gela-Gelo itu istilah untuk khusus burung atau gimana? Sebenarnya Gela-Gelo itu dari apa ya, kalau teman-teman itu, ini pendapat saya ya, kalau teman-teman itu dapat dari gaya kenari kalau bunyi. Oh, berarti kenari itu Gela-Gelo bunyinya. Nah, ya kalau bunyi biasanya ada gaya yang goyang. Oh, ya. Itu terus jadi sebuah slogan Gela-Gelo Mania. Oke. Berarti bukan ekornya yang ngeplay ya? Ya, ada juga yang ekornya ngeplay. Kita kan bicara tentang hobi itu tiap persepsi, tiap kesukaan ya masing-masing lah, kesenangan masing-masing. Tapi kebanyakan itu lebih mencolok kalau di perlombaan itu yang Gela-Gelo. Itu akan lebih mencolok juri. Oke, ini tergantung pendapat yang lain juga. Monggo silahkan komen di bawah, lebih suka kenari yang model gimana ya? Ada yang Gela-Gelo, ada yang jembrek buntute ya, ngawet. Ngawet biasanya seri apa, Gus? Sari melengkung. Ora sah Gus. Yang kelatah, Kak. Seri apa lur? Biasanya seri apa ini, Mas, kalau yang ngawet? Kalau yang ngawet itu mayoritas ada darah-darah SF. Scott Fancy itu ada. Jadi saya sedikit-sedikit juga tahu ya tentang kenari. Beliau juga breeder, bosku. Breeder macak pemain Belgian Bosu. Oh ya, itu yang BB boko itu ya. Nah, ya. Oke, yang pertama saya akan tanyakan ke Mas Asadu yaitu kabarnya. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik selalu. Merokok masih enak? Alhamdulillah masih enak. Nah, sekarang suap rokok Surya, bos. Kelasnya YouTuber terkenal, suapannya rokok Surya. 1 bungkus loro. Wedang kula sing damel iki. Oh, enggak apa-apa, Bro. Enggak apa-apa. Namanya kehidupan. Mas Pandu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat waras berkah saged sowan nang mriki nggih, Lur. Sambil menikmati ucapan rokok pertama ini, mau mengenalkan ini, kalau di belakang kita kan bahas seri ya. Ini seri F1. Oh, dari makan sayur. Ya, itu sawi sendok sama sesin saya kasih 2 karena biar milih. Dia yang suka yang mana. Jadi variatif gitu ya. Variatif prasmanan. Oh, prasmanan. Ini S1, ini juga yang peternak kondang Wonosobo ini.
Ini ya sudah kondang lah, bagus buat nyetak anak-anak atau buat show di kandang. Dari ring mana ini mas? Dari ring DMC. DMC itu Pak Mansur. Mansur S. Enggak. Dia salah satu peternak dan pemain legend burung kenari Wonosobo. Ring DMC itu sudah di mana-mana. Oke, salam Namanya. gila-gilo. Kalau mau cari itu apa? Prospekan bahan-bahan kenarian gandum di sana bisa, di sini juga bisa. Bisa. Kalau mau ya cari yang di sini, monggo chat saja di WA di bawah ini. Oh, sip. WA sama Facebook. Oh ya, WA sama Facebook ini ya. Di sini ini. Ini Pak, ini kabeh. Mas A1. Ini sampai ini sejak kapan suka piara burung? Tapi kalau punya burung udah dari dulu kan? Sudah dari lahir. burung ini sudah bawaan lahir. Ini sejak kapan Mas A1 kok tiba-tiba suka burung gitu? Sebenarnya kalau saya itu suka burung sudah sejak kecil. Jadi dulu ceritanya saya suka hewan itu ya mungkin sudah bawaan dari orang tua, dari keturunan atau bagaimana yang turun jelas turun. Yang jelas dulu waktu saya masih TK itu orang tua saya sudah suka hewan Mas Pandi. Tapi lebih ke ayam. Ayam petarung. Ayam petarung. Bangkok. Saya masih kecil udah punya banyak dulu ayam bangkok. Suka tarung berarti dulu. Latihan. Oh, latihan. Kalau nggak dilatih kan kasihan burung olahraga. Istilahnya Mbak Nyoni ya. Nah, Oh, jadi berarti dulu tuh malah ayam bangkok. Dulu dari ayam bangkok. Terus saya belum suka itu Mas Pandu, belum ngeh. Oh, enggak ngeh. Nah, tapi sejak kelas 3 SD, saya mulai suka. Padahal sejak kelas 3 itu orang tua saya, ayah saya itu sudah off perunggasan, perbangkoan itu sudah off, paling ke ikan. Tapi sejak itu saya mulai suka, jadi mulai pelihara lagi ayam petarung. Terus dari ayam petarung ke burung, dulu berbagai macam burung Mas Pandu. Terus dari burung ke burung dara, merpati kolongan, merpati kolong dulu saya juga suka. Kolongan yang jablay itu. Nah, yang metil. Oh, metil. Oh ya. Oh, berarti perjalanan yang sangat rumit bro ya, dari manuk bangkok, petik bangkok ke kenari, ke merpati ke berbagai burung dulu itu. Terus ceritanya lagi sekitar kelas 5 itu kelas 5 itu 2009. Tetangga saya itu bawah rumah juga ada yang suka burung, saya lihat ada burung kenari. Loh kok bagus, loh kok enak gitu kan. Show-nya kenari kan bukan termasuk burung vector ya, tapi burung bernyanyi lah. Bukan burung vector. Itu kok enak. Terus saya mulai punya 1 pejantan, mulai punya 2. Terus lihat-lihat dulu zaman kelas 4 itu saya udah coba buka internet, tapi masih HP jadul. Buat browsing masih susah. Nah, pulsanya nyedotnya masih banyak. Nggak ke warnet. Kan punya warnet. Kadang ke warnet, tapi kadang tujuannya lain kalau ke warnet. Oh alah. Dulu di blokir. Saru Mas Wandi. Jadi saya lihat kok ternak kenari itu kok. Oh, jadi dari dulu pun udah ada peternak. Nah, saya punya betina 1 itu. Nah, pokoknya udah saya tahu seri dulu. Lah tahunya burung kenari, belum tahu seri. Dulu juga pakan di mana-mana burung kenari pakannya cuma 1 warna itu. Pokoknya dari awal mula itulah, dari awal mula sekitar kelas 3 sampai kelas 5 itu saya suka hewan, termasuk unggas, khususnya kenari. Seperti cinta pandangan pertama. Seperti benar-benar cinta pandangan pertama di rumah tetangga saya itu. Tetangganya masih sekarang? Alhamdulillah masih dia, tapi sekarang mainnya pentet sama
poci atau kacer. Mungkin dia putus cinta sama kenari ya. Nah, dia kenari dulu untuk masteran sih. Untuk Oh. masteran memang dari dulu ke ocean. Oke ya geng, jadi kenari itu bisa buat masteran berbagai ocean kayak murai dan lain-lain pokoknya lah. Keren juga kenari ya. Kenari banyak banget, ini banyak berbagai seri, nanti akan saya tanyakan seri apa saja yang ada di kandang Mekarsari Bedfram. Berarti dulu enggak mulut pleci gitu enggak? Nggak mulut tapi ngalami apa bahasanya pakai itu loh kandang. Nikat. Nikat. Nah, nikat. Bukan mulut. Berarti Bukan pakai mulut dulu. Dengan juga salah satu yang menghabiskan stok pleci Dulu masih banyak. Dulu. dulu Di atas rumah masih sawah-sawah semua. Alah, sebelah rumah lah kita taruh poci gacor. Dek, yang model kandang di atasnya ada tikate bisa nutup itu loh. nek manuke mlebu ceplek. Nah, pagi ditaruh luar, pulang sekolah jam setengah 12 dapat 1, dapat 2. Itu diingu sendiri apa dijual itu? Alhamdulillah kalau saya dulu belum bisa jual beli. Tapi memang bener-bener Penikmat. suka, penikmat. Beda ya penikmat sama penjual bakul. Kalau dulu, Kalau dulu belum bisa jual beli. sekarang semua dijual asal cocok. ABC. Asal barijul. 100-200 setelah teni. Belum mikir kebutuhan Mas Bandi. Oh, sekarang udah anak udah berapa? Alhamdulillah anak itu 5 barep semua. Anak kenari. Ya anak kenari. Anak kenari. Anak kenarinya banyak. Belum ada rencana nikah berarti. Mohon doanya ini disegerakan. Amin. Amin. Oke, penonton dan teman-teman, semoga cepat-cepat nikah ya. Mas Pandu juga ini sudah Amin. tua, lebih tua dari saya. Ya Allah lah pada. Lebih tua, Cek 2 jam. menolak tua. Cuma kan saya mukanya lebih dewasa gitu. Alhamdulillah. Nom nyong. Nanti belum banyak ditebasin itu pas nikah. Ini punden. Oh, kemudian. Jadi di markas besarnya Mekarsari BF itu ada kolam, ada dapur, nanti saya video Bisa videokan nanti lah. nanti saya video detail satu persatu ya. Oke, bagus sekali ini pertanyaan pertama dan dijawab oleh Mas Asadu. Bagus sekali, terima kasih Mas Asadu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini lagi-lagi kenapa kenari? Kenapa harus kenari Mas Asadu? Selain dari cinta pandangan pertama dan yang lainnya. Kalau begini, ini dari ada berbagai sudut pandang ya. Sudut pandang Mas Asadu tentang Dari kenari sudut itu pandang hobi, hobi mungkin itu hobi kan dulu emang saya suka hewan. Kalau hobi kan mungkin kalau sebuah cinta tidak perlu alasan. Ya, sudah tahu lah mesti Mas Pandu. Dan kenapa harus kenari? Dilihat dari segi hobi tadi, dari segi sudut pandang ekonomi nih Mas Pandu ya. Saya tidak memungkiri bahwa ya siapa sih yang nggak mau hobi jadi rezeki? Ya, siapa sih yang nggak mau teman-teman? Kita udah seneng bisa menikmati, dapat bonus rezeki kan nggak tahu. hobi menghasilkan full senyum. Nah, full senyum masih. Ya entah itu rezeki tambah saudara, Nah, bukan cuma duit ya, rezeki itu Nah. kesehatan. kesehatan dan lain sebagainya kan. Kita kalau orang Jawa nambah duluran. Nah, Mas, duluran. Lewat kenari itu bisa nambah duluran. Saya kalau lihat dari teman-teman kicau mania, kalau di lapangan itu kan kenari butuh cas ya. Nah, ya hampir sama dengan kanis dengan Cas sama odol itu beda. beda Mas Pandu. Oh, Bedanya gini, fungsinya sama, tapi kalau ontol
kita bawa sendiri. Kita bawa sendiri, dan itu biasanya untul itu ada yang dinaikkan, emang buat biar kenari ini bunyinya emang maunya sama ini. Sama untul yang buat ngecas di bawah, emang maunya dicas sama itu. Nanti dinaikkan baru bisa ngedur. Tapi kadang ada yang dicas sama apa aja mau. Jadi kita bareng-bareng di bawah gitu kan. Nah, itu kalau saya lihat di burung kenari itu kenapa lebih mudah nambah fase duluran. Itu ya di lapangan aja kita saling membutuhkan gitu kan. Intinya saling menguntungkan. Nah, saling menguntungkan Biar sama-sama maksimal nanti pas sama-sama lepas dikandang. action nanti. Begitu. Baru tahu juga saya ternyata kenari bisa harus dicas, dan ya dari itu juga kita nambah teman, sedulur, dan kawan-kawan. Kan Yang mau seduluran, mau seduluran, yang mau rusuh-rusuhan datang ke saya. Bukan hanya hobi, kenari juga menghasilkan, menambah teman, sedulur, dan kawan-kawan. Begitu ya Mas. Ya, mantap. Tambah suka sama kenari. Semakin kesini semakin suka. Dan satu lagi Mas Pandu, sebentar ngombe dulu ben ora garing. Nggih, monggo Mas. Saya setelah kenari kan itu kelas 6 itu saya bener-bener vakum. Kelas 6 SD. Jadi mau ujian itu saya masih mainan burung, tarung ayam, Dablek. masih tarung ayam, terus ke merpati kolong itu tiap hari itu sampai hitam semua. Nah, kelas 6 di saat waktu mau ujian orang tua saya khawatir. Terus saya waktu itu sepulang sekolah itu hewan-hewan saya semuanya sudah tidak ada Mas Bandi. Dijual. Tinggal sisa ayam yang Waduh. bapak saya juga suka. Wah, ini curang ini kan gitu. Kelangenane bapak. Kelangenane bapak. Oh, alah. Itu sudah diborongkan orang semua ternyata. Ya mungkin tidak apa-apa, saya fokus ujian gitu. Tapi dengan harga yang dibeli itu orang tua tahu nggak? Nggak tahu Mas Pandu, yang penting laku. Oh. Yang penting saya nggak mainan lagi gitu kan. Fokus ujian. Fokus ujian. Kita break ada dulu. ujian. Kita break dulu. Aku mau fokus ujian. Alasan klasik. 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 Alasan zaman kuno. Sekarang FBB-an ya. WP-an. FBB-an. Oke, jadi begitulah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kiat-kiat apa saja yang dilakukan Mas Asadu dalam mengingung atau memelihara kenari agar kenari tetap stabil dan gacor terus? Ini tak deleng-deleng kayak tak sawang-sawang burungnya mak muni kabeh edan pepeh ki asline kupinge nang sumpah. Ini gimana kok burungnya bisa gacor semua ini stabil semua Yang dalam satu waktu barengan kan? yang jelas ini, kalau burung kenari sebenarnya dia asal sehat kalau bahas jantan ya, asal sehat dia mesti mau. Jadi ini yang jantan, ya yang jantan betina enggak bunyi dia. berarti yang buat lomba juga yang jantan. Asal sehat dia pasti banyak bunyinya, kecuali waktu dia ganti bulu pun ada beberapa karakter kenari yang dia masih tetap gacor Walaupun ganti bulu. Biasanya itu sudah terbiasa perawatan, burung sudah mapan, itu ada juga yang tetap gacor. dan mungkin faktor gen juga mempengaruhi. Ya, faktor gen juga mempengaruhi. Kalau jaga kesehatan burung kenari ya saya rawatannya seperti biasa Mas Mandi. Kalau Wonosobo kan dingin, termasuk kota dingin lah ya. Kota dingin beda dengan kota-kota daerah dataran rendah, mungkin lebih hangat, lebih panas suhunya. Kalau ada yang dia khawatir kalau kenari dijemur itu birahinya naik. Nah, itu mungkin yang di kota-kota besar seperti itu Mas Pandu. Tapi
kalau di Wonosobo ini melihat cuaca yang sangat dingin, saya ya mungkin kalau seminggu 5 kali saya jemur tiap pagi. Seminggu 5 kali. Nah, bisa dibilang hampir setiap hari saya jemur. Karena ya mengingat itu cuacanya yang dingin. Terus lalu ini kan sedang musim hujan. Akal-akalan pengganti jemurnya apa, Mas? Kalau saya biasanya saya kasih bawah itu apa? Seng putih. Oh, seng transparan. Itu iya. seng transparan itu. Jadi walaupun tidak jemur, walaupun kadang panas, kadang redup dan panasnya tidak maksimal, tapi dia tetap sedikit lah kena matahari kan. Dalam satu hari tidak full mendungan enggak, kalau Wonosobo masih bener. daerah saya masih aman. Jadi mungkin kalau tiba-tiba berspolri hujan Tiba-tiba hujan jadi tidak aman khawatir. ya? Oh, ini baru dibikin ya ini. Ya, ini baru ini. Ini jadi salah satu kiat Mas Asadu untuk mengakali cuaca Wonosobo yang sering berspolri ya ini diganti menggunakan seng sari apa? Seng sari, seng putih. Seng Putih. Bening transparan. Jadi sinar matahari itu bisa terobos selorot masuk ke kenarinya, tapi kalau hujan nggak bisa terobos. Dan juga Mas Pandu, biar kenari itu tidak stres, artinya dia kesehatan fisik juga Stres juga mempengaruhi maksimal, kesehatan mental juga maksimal. Sebisa mungkin dalam satu hari kita harus keluarkan. Diblak. Nah, diablak kalau bahasanya, dibuka kerodong kita keluarkan. Kalau di tempat saya walaupun ini seperti dibilang ini kayak seperti di ruangan ya, tapi sebenarnya ini semi outdoor di sini terbuka, ini langsung langit. Jadi tiap hari walaupun tidak saya keluarkan keluar rumah, tapi sudah bisa menghirup udara segar lah Mas Bang. Oh ya, jadi tidak pengap, tidak perlu tambahan di kipas dalam angin. ruangan terus itu sangat memungkinkan nanti kenari jadi stres. Beda lagi loh kalau kenari-kenari impor. Kita bahas kenari-kenari yang biasa lah, yang lokal sini, Nah, lahir di Indonesia. kalau kenari impor pas pengkondisian memang harus di dalam ruangan terus dia. Jadi begitu salah kiat-kiat Mas Asadu dalam mengkondisikan kenari-kenarinya yang gacor kabeh. Mungkin ngenteni siji nggih. Terus penyakit, ada salah satu penyakit yang sangat riskan. Apa itu? Mungkin kalau dari segi bubulen itu kan karena yang bubulen itu penyakit kaki. Oh, Penyakit kaki bubulen itu emang sangat-sangat kotor. karena kandangnya kotor. Sangkarnya yang kotor. Berarti harus rutin dibersihkan. Itu berapa hari sekali? Saya setiap hari saya bersihkan. Oh, berarti ini bawahnya ada lemek koran ini tiap hari. Tiap hari saya ganti. Dan satu lagi itu kutu Mas Tani. Kutu itu juga hal yang kecil tapi tidak bisa kita sepelekan. Kalau sekali kena kutu biasanya kemarin sehat, hari ini sudah kok klentruk, kok kayak gairahnya berkurang, padahal jemur rutin dan lain sebagainya. Bisa itu biasanya kutu. Itu biasanya kutu. Oh. Karena apa? Oke, kita sangkar bersihkan, tapi biasanya kebersihan sangkar kurang maksimal. Kalau saya, cara untuk mengantisipasi kutu itu setiap hari kandang saya semprot Pakai air biasa. Kadang pakai sampo khusus burung, tapi saya buat nyemprot sangkar. Kadang pakai air biasa. Jadi setelah burung mandi, kadang sangkar basah. Tapi para pemilik kenari ini kadang lupa kalau basah, mungkin wah diangin-anginkan nanti kering sendiri dan sebagainya. Itu kelembapan itu salah satu penyebab kutu. Jadi kalau harus benar-benar kering kandangnya. Paling enggak kalau enggak kering, basahnya itu bukan air biasa. Ya basah sampo tadi. Oh iya. Sampo itu. Iya, paham. Saya
setelah burung mandi saya semprot sangkarnya, saya lap semuanya. Kalau pakai disinfektan itu ngaruh nggak ke burungnya? Mungkin bisa ngaruh ya Mas Pandu kalau kita tidak hati-hati. Beda lagi kalau burungnya tidak posisi dalam sangkar, oke lah seperti itu, pakai apapun bisa untuk sangkar. Mungkin burung diubar dulu atau diganti sangkar dulu, itu bisa. Kalau saya karena cuma punya poliar satu, ya jadi mau nggak mau pas saya semprot saya hati-hati, fokus ke kandang. Jadi burung habis mandi seger, kandang bersih, pakan saya ganti, minum saya ganti, kasih EF tiap hari gitu. Insya Allah nanti akan maksimal dia kinerjanya. Oke, begitulah. Jadi intinya tetap menjaga kesehatan, kebersihan, dan kondisi burung agar tetap tidak stres. Nah, yang terpenting salah satu lagi yaitu tetap kondisi jangan lembab ya, dan nah ya intinya gue lah orang keadaan burung masuk rumah itu sudah keadaan kering. That's it. Harus sangat diperhatikan. Memelihara kenari itu ya gampang nggak gampang, susah ya nggak susah. Yang penting telaten. Barang kelihatan itu nggak ada yang susah Mas Bani. Oh ya benar. Ya. Apalagi dilandasi cinta dan kasih sayang. Padahal pertama. love. Oke, sangat menarik sekali, banyak ilmu yang Mas Asadu tularkan ke saya juga dan ke penonton juga. Moga-moga paham, kalau nggak paham di play ulang. Kalau nggak bisa komen. Oh iya. Nanti dijawab. Nanti jawab atau kan nanti bisa sharing-sharing lewat nomor WA saya. Nanti tadi kan sudah ada WA-nya kan? Ayo. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini. Oh, mau ngerokok dulu monggo. Sumet sih. Silahkan. Biasanya Mas Asa dulu beli burung dari mana aja, terus bagaimana memilih burung, yang ciri-ciri burung yang kira-kira prospek untuk ternak atau untuk lapangan mungkin? Lapangan. Kalau saya lebih sering saya ngambil dari lokal Wonosobo. Lebih sering dari ya peternak Wonosobo atau pemain-pemain Wonosobo. Support lokal brand. Ya, karena saya menyadari bahwa semakin kesini pengetahuan tentang burung apapun, terutama burung kenari, itu semakin tinggi. Ya, alhamdulillah untuk Wonosobo sendiri termasuk kicau mania yang kompak khususnya di kenari. Oh ya. Jadi gimana caranya kita bersaing masalah kualitas dengan kota-kota lain. Makanya saya sudah tidak ragu kalau saya ambil dari Wonosobo. Saya juga ya tidak sering sih, kadang juga ngambil dari luar kota asal burung itu bagus, prospek, feeling. Saya ambil dari luar kota, tapi lebih mengutamakan yang dari dalam kota. Selain menghemat biaya ya Mas Pandu, kita juga sudah burung juga sudah kondisi di sini. Kita juga kenal dengan pemilik sebelumnya, kan jadi silsilah burung juga jelas, kita lebih enak. Jadi kalau pemilihan saya itu kalau ternak saya mengikuti pasaran Mas Pandu. Oh, jadi kalau materi untuk ternak itu kadang ada yang suka kaki panjang. Oh, Pak. Nah, saya membedakannya kalau materi ternak di kaki dulu ya. Kaki panjang dan kaki pendek. Itu maksudnya menyesuaikan pasaran di Wonosobo saat ini. Menyesuaikan peminatnya. Nah, karena dua itu dulu lah. Di kaki dulu. Kalau materi ternak pejantan, saya ada yang kaki panjang, ada juga yang kaki pendek. Kalau yang di belakang ini termasuk yang kaki pendek. Oh, ini ya. Biasanya orang-orang lapangan suka yang kayak gini, kaki pendek, bodi besar. Itu burung lebih nagen biasanya. Oh, nagen itu satu titik. Nah, kalau satu titik. Oh, berarti bukan cuma istilah di murai juga. Semua burung itu. Semua burung ada. Oh. Kalau yang kaki panjang itu biasanya bagi penikmat. Ya mungkin ada beberapa yang digantang,
Tapi biasanya lebih mudah apa ya mas? Kalau kaki panjang lebih mudah gerak, jadi lebih mudah teruji. Oh, rawan. Jadi Teruji. kaki panjang itu biasanya rawan. Nyak-nyak kan mas. Oh, nyak-nyak. Pencilatan, pecicilan, tis-tisan, sentelap-sentelup sisan. Oh. Ya. Gantung kenari, kleru dorong, ngesut. Terus kesamaan lagi. Itu masa lalu mas Panji, itu masa lalu. Kesamaan lagi. Kalau dari ternak, materi ternak sama materi lapangan ya, saya tetap milih yang pertama burung sehat lah. Burung sehat. Burung Oke. sehat. Jadi yang dipilih pas mau beli itu burung sehat. Burung sehat, no cacat, no minus. No minus. Nah itu harus sangat diperhatikan. Karena kadang sekarang kalau terutama burung besar impor US ya, Ya. kita harus hati-hati banget. Tuh, harus Saya hati-hati. juga Yes. masih Yang belajar. sabar. Masih belajar ini tentang Yorkshire, belum bisa mendalami. Itu kalau kita memilih YS, itu kadang ada penyakit yang mungkin kita tidak ketahui seperti kista. Kista itu apa? Kista itu daging tumbuh, Daging. bener-bener daging tumbuh. Oh, Mungkin saat kita beli burung gacor, burung sehat, karena kista bener-bener di dalam bulu, di balik bulu itu nggak kelihatan mas Wandi. oh, tapi beda sama lemak. Beda. Lemak Kista. itu kan tubuh. Tapi beda lagi itu Beda, daging. beda. Oh. Itu daging tumbuh. Oh, bukan lemak ya. Dan kalau sudah semakin membesar, kalau tidak diatasi bisa menyebabkan kematian. Waduh. Kalau kista, punya teman saya, mungkin baru 1 bulan yang lalu lah ada yang di Yorkshire itu beli 6.000 hijau koi. Itu dia tidak tahu Hijaunya kalau padas banget. tapi bagus sih posturnya buat materi ternak, saya sebenarnya suka. Bagus. Burung gacor, burung sehat pas dia beli. Terus di tempat dia sudah beberapa waktu berlalu burung ganti bulu, tapi belum produk ini lah. Nah ini padahal burung sehat, burung gacor, tapi kok buat produk susah. Belum mau ngawin itu apa gimana? Nah entah itu belum mau ngawin atau ngawin belum ngisi, saya kurang tahu karena saya tidak memantau sana langsung. Tapi setelah ganti bulu, waktu itu saya ingat saya lagi cari materi Yorkshire. Terus teman saya nawarin, ini punya saya aja. Saya pernah klik dengan Yorkshire itu, saya pantau. Dulu sudah mau rapet itu. Terus saya begitu buka kerodong di rumah teman saya, ada yang janggal mas Pandi. Bagian sayap itu kayak ada tonjolan tapi tidak terlalu kelihatan. Terus saya tidak berani megang, itu kan bro, ini kok manuke kaya ora sehat. Jajal dicekel, dibelok. Nah itu sama teman saya diambil, diteliti, ternyata benar ada daging tumbuh di bagian sayap. Waduh, itu ada besar mas Wandi, segini lah, segini yang kecil, segini yang besar, ada dua. Oh, Dua tapi jejer. itu biasanya tuh di bagian mana loh? Di berbagai bagian tubuh, kadang ada di bawah sayap. Oh. Jadi memang benar-benar nggak kelihatan. Kalau Harus di Yorkshire, teliti, cek ya. fisik lah, cek fisik. harus itu ulah wajib berarti itu. Ya akhirnya mati itu. Padahal sudah dioperasi, sudah di sama teman Selang saya berapa lama itu setelah sekitar dioperasi mati? 3 minggu, sekitar segitulah. Makanya harus berhati-hati. Itu benar-benar nggak kelihatan kalau yang nggak jeli. Kalau masalah kuku, itu kalau buat materi ternak aman lah. Iyalah. Masalah kuku dan sebagainya itu selama tidak mengganggu, Yang ngawin kan selama, bukan kukunya. selama tidak mengganggu masih aman. Tapi kalau masalah penyakit kista, walaupun dia produk, nanti penyakitnya bisa turun temurun, itu kan darah itu. Oh, berarti kita itu Nah, enggak. bisa menurunkan ke anak. Kalau dia produk, Kalau nular enggak ya? enggak, kalau nular enggak. Kalau nular enggak, tapi ke anak pinaknya Nah. mungkin sampai ke cucu-cucu. Kalau bisa produk, Kalau bisa produk. Waduh, kasihan juga ya kalau dapat DS kista. Makanya satu ilmu lagi tips dari Mas A1 yaitu kalau beli burung manuk kenari
luwe-luwe kok Yorkshire ya yang sabar memang US yang harus sabar. harus bener-bener teliti. Teliti, cek fisik, cek kondisi keadaan burung seperti yang tadi sudah dikatakan sama Mas Adu. Memilih burung lapangan sama burung buat ternak itu beda ya. Udah, kalau yang lapangan belum ini. Oh iya. Barusan yang ternak. Beda. Barusan yang ternak dulu. Nanti akan dijelaskan sama Mas A1 untuk yang lapangan ya. Nah, Untuk yang lapangan. Menarik sekali ini ya, geng. Pertanyaan selanjutnya. Tadi materi ternak sudah ya, Mas. Intinya yang ya itulah sehat, burung sehat, bergas, waras, mapan, mapan. itu siap jadi materi ternak. Mungkin mau ditambahkan tentang bulu baru dan mau ambrol atau setelah ambrol itu tipsnya gimana? Kalau mau ternak itu mending beli yang bulu baru atau bulu mau ambrol atau yang sudah mabung? Kalau untuk para senior sih terserah ya ini ya. Oh, ya. Terserah, kalau udah feeling ya udah ambil aja, mau ambrol dan lain sebagainya. Kadang kalau yang sudah paham burung kenari, kendala dia ambrol dan sebagainya, dia sudah wajar, sewajarnya, semua butuh proses gitu. Tapi Semua kalau butuh proses. untuk pemula seperti saya ini Mas Adu, untuk pemula ya usahakan burung bulunya mapan lah. Jadi ketika burung bulu baru, maksudnya dalam artian baru, dia belum kering burungnya, kadang dia belum mau ngawin, Benar. belum mau ngawin, birahinya masih belum stabil, dan kalau dicampur betina siap pun dia lebih ke narung, lebih ke ngerah, narung lah, itu tidak. Ya kalau pemula ambilnya sudah mapan lah, di sana dipastikan dia gacor, dia sehat, dia ngerek. Nah, ngerek itu syukur-syukur bulu baru tapi sudah mau ngawin dan sudah pernah ngisi lah. Sudah sebelum anak sebelumnya udah pernah ngisi, jadi jaminan isinya itu ada. Banyak sekarang yang nggak isi kan juga banyak, tapi itu juga tergantung perawatan juga. Nah itu kalau ada penjual jamin ngisi sebenarnya kita sebagai penjual ya, wong udah pernah ternak, udah pernah punya anaknya ya kita berani bilang gitu, tapi untuk kedepannya tergantung perawatan yang setelahnya. Semua kembali ke pemilik kan, Pemilik dan hoki. Gusti Allah juga sangat pengaruh gitu. Asli. Manuk api kok ngopo. Gusti Allah ra ridho ra dadi lur. Nggih, boleh Mas. Nggih, laras. Ayo ngoten iki lho. Oke. Materi ternak sudah. Sekarang kita tinggal bertakon-takon. Bagaimana memilih materi lapangan? Wah, ini pialanya banyak banget ini. Banyak banget. Saya sebenarnya curiga ini wah piala siapa aja. Itu piala dengan semua. Beli Pesen. borongan. Oh, alah. Di itu Baskara Industri. Ini juga yang yang bisa ini Mekarsari BF. Itu di Baskara Industri. Baskara Industri ini. Oh ya, nanti saya di bawah itu saya cantumkan Iya, Instagramnya. jangan sampai enggak, itu bagus loh. Baskara Saya Industri. bangga. Bangga. Pasti yang punya juga bangga ini kalau lihat. Masya Allah. Yang punya Baskara itu. Iya. Salam. Pasti bangga. Kalau yang punya Baskara Industri nonton ya, terima kasih untuk desainnya, Oke, Baskara untuk Industri. semuanya, supportnya, terima kasih. Mantap. Salam sehat selalu, moga-moga sukses. Gimana cara Mas Asadu memilih materi lapangan ini? Sangat variatif tentunya ya. Sangat variatif. Ada burung mawet, ada burung jembrek-jembrek, ada gila-gilo. Yang Syukur-syukur muter, teler enggak teler? semi teler, Oh, semi teler. BB semi teler. Oh iya. Teng-teng. Ya bagaimana itu Mas pemilihannya? Kalau saya milih burung lapangan itu postur
bukan yang pertama. Postur di kesampingan dulu. Nah, di sampingan. Kalau milih materi ternak kan kita utamakan postur Oh iya. dan fisik kaki seperti tadi itu. Ya. Kalau burung lapangan lebih ke dia saat berkicau. Saat dia berbicara. Heeh. Berarti Jadi kita penampilan belum tentu sesuai dengan kinerjanya, Oh, ya ya. ya kan? Paham kan? Kalau mau mantau burung lapangan atau mau beli bahan, syukur-syukur pantau lapangan. Syukur-syukur pantau lapangan itu kita cari momen-momen di saat burung itu bunyi. Di saat burung itu bunyi. Nanti akan kelihatan dari lagunya, durasinya. Kan di lapangan yang dinilai itu. Di lapangan yang dinilai tetap dari irama lagu, gaya, postur, besar kecil masuk lah. Oh, kalau di lapangan tidak pandang bulu berarti Ya. postur, soal postur. Ya. Yang utama itu saya lebih suka ke burung durasi sebenarnya. Durasi, ngerol panjang. Nah, durasinya panjang. Itu akan sangat mencolok ketika di lapangan. Kenapa? Kadang di momen-momen lomba burung kenari ya ini, Mas Pandu. Ada saat-saat yang semua burung itu berhenti berkicau bersamaan. Oh, iya itu. Pernah mengalami. Oh. Nah ini berhenti bersamaan, entah itu karena kaget, entah itu emang capek dan lain sebagainya. Itu ada momen-momen berhenti bersamaan. Nah kalau kita punya burung durasi, itu kita bisa eye catching di situ. Oh, Kita punya nilai plus di situ. Jadi punya kita mulai bunyi bareng, yang lain berhenti bareng, kita masih bunyi. dapat nilainya di situ. Nah, kalau burung durasi yang pertama. Durasi. Kalau tidak durasi, syukur-syukur dapat burung bocor ngedur. Betul. Nah, 25, 20 aman lah untuk burung standar kecil ya. Itu sudah aman, tapi syaratnya satu, ngedur. Berarti Paling durasi ngedur. sama ngedur itu beda. Beda. Kalau Kalau durasi, durasi dia sekali bunyi panjang. kali bunyi panjang. Kalau ngedur itu pendek-pendek tapi jedanya rapet. Oh, berarti bunyi Berhenti, langsung bunyi sambung. lagi. Jadi kalau seperti bawah seperti nggak berhenti bunyi gitu. Oh, katone kok Nah, bunyi terus. nah. Oh, iya. Pantau iya. juri dari dekat, pantau juri dari jauh, tetap bunyi. Bunyi. Oh, itu burung ngedur. Jedanya rapet. Ya, Itu bahas masalah gawan ya, kawan. bakat bawaan burung kalau memilih bahan. Ini kita bahas burung bahan bukan burung jadi, burung bahan. Terus kalau masalah nanti mental, masalah apa ya, pantangan warna dan lain sebagainya, itu kalau telaten, ya kalau pecinta, kalau hobi harusnya telaten. Itu bisa kita latih. Oh, berarti mental itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Stamina, mental. Nah, itu bisa dilatih. Hmm. Kalau itu kan pengaruh ke kesehatan fisik dan kesehatan mental ya. Itu bisa dilatih. Yang penting dia punya bakat itu dulu lah. bakat durasi atau ngedur. Nah, bunyinya dulu. Nah, minimal itu. Kalau ada tambahan, lah balik lagi ke gaya. Sekarang ada gaya show-nya itu juga dinilai. Nah, ada gaya yang over goyang ya. Goyangnya wah, itu kadang bisa sampai pindah pelangkringan dan lain sebagainya, itu masih goyang. Ada yang gayanya ngawet kayak tadi yang dibicarain itu, cuma ekornya yang gede seperti lovebird itu. Nah, itu juga ada. Ada yang goyangnya cuma setengah-setengah dan ekornya juga gini-gini apa ngawet. Itu juga ada paket lengkap kayak gitu. Dan pasti harganya juga lengkap Nah, ya. sesuai kualitas lah kalau Sesuai harga. kualitas. Kalau saya kan lebih cenderung kalau burung lapangan itu jarang saya beli burung jadi. Jadi bahan. Hampir 90% itu kalau lapangan di tempat saya itu burung bahan. Burung bahan Diracik sendiri. diracik sendiri, kita temui settingan dan lain sebagainya.
Dan juga ada itu mau tadi burung bahan rasmi itu yang kan sangkar kuning hitam itu juga saya malah dapat itu burung posisi ganti dulu. Dia tidak bunyi, saya tidak tahu track recordnya. Tapi ya mungkin nanti akan gawat menjiwai lah kalau udah lama suka lah. Ya saya juga masih belajar ini Mas Wadu. Saya feeling ini sepertinya kok prospek walaupun hijau kadang dipandang sebelah mata ya. Nggak boleh pada sebelah mata. Orang prospek. Saya rawat sekitar 3 bulan sampai dia bener-bener bulunya fit. Itu saya gantang perdana, alhamdulillah dapat nomor kecil, alhamdulillah. Gantang perdana dapat nomor kecil. Ya itu tadi udah modal feeling, rawatan ya, paket lengkap. Mantap sekali, berarti sudah dirawat dari hati. Nah, nanti lama-lama juga ini para penonton juga tahu kalau yang mungkin masih bingung memilih bahan kenari, terus dilatih, nanti feeling akan timbul dengan sendirinya. Dan feeling itu ya semua manusia punya feeling lah, tapi lama kelamaan pasti akan semakin tajam. Jadi kalau feeling udah tajam itu ibarat lihat burung sekilas saja udah yes ya gitu. Burung bagus ini. Kayak kita dengar suara orang nyanyi lah. Nah, kalau kita dengar suara bagus pasti merinding. Wah, bakat gitu. Apik suarane. Oh, gitu. Nah, itu. Ya. Kalau diibaratkan ke penyanyi tadi gitu. Ya. Kan hampir sama lah. Burung kenari ini kan di kicauannya dia berkicau itu tadi. Oke, itu kalau kita memilih pejantan untuk lapangan. Jadi yang penting intinya yang pertama itu tadi durasi, dur, yang pasti sehat juga ya. Untuk postur tidak begitu diperhatikan oleh masa satu, yang penting postur sehat, bisa makan, minum, aktif, burung aktif, sehat. Kita bisa lihat sendiri kalau burung aktif, sehat, gimana kita bisa lihat sendiri kok. Mungkin orang-orang awam yang baru mau beli kenari juga paham mana burung sehat, mana burung yang tidak sehat ya. Perlu digarisbawahi yang tadi itu Yorkshire, kalau beli bahan Yorkshire buat gantangan juga sama juga ya gantangannya di situ ya. Tadi juga penyakit itu kalau beli Yorkshire itu harus diperhatikan dengan detail banget, soalnya ada itu tadi kista, belum lagi ada kutu dan mata katarak, nitik, itu juga sangat berpengaruh ke kinerja burung. Oke, bagus sekali, terima kasih sekali Mas Asadu. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Belum capek ya ini. Siap. Los pokoknya. Los kabeh. Oke, sangat menarik sekali ilmu yang kita dapat dari Mas Asadu ya. Terima kasih sekali lagi Mas Asadu. Ini saya masih menyimpan banyak sekali pertanyaan tentang kenari dengan Mas Asadu ini. Mumpung saya kesini, saya fullkan saja pertanyaannya ya, agar tidak bertele-tele, dan penggemar kenari juga tidak setengah-setengah mendapat info dari video ini. Ya mungkin nanti kalau kurang jelas ya tak bikin video lagi, oke? Ditonton lagi. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu apa sih? Gratis. Oh, karena subscribe itu gratis dan dapat pahala. Itu berpemulai. Kendala apa saja? Ini Mas Asadu juga ternak juga. Ternak, lapangan, jual beli, paket komplit di sini. Jadi mungkin apa saja yang dibutuhkan oleh penggemar kenari yang baru atau mungkin sudah lama, mungkin di sini ada yang bisa dibutuhkan, bisa langsung datang saja ke Mabesnya Mekarsari BF di Kaliber ya, Kaliber Wonosobo, Lor Unsik. Nah, nanti alamatnya tenang saja tak bagi di bawah. Oke, kendala apa saja ini mungkin dari pejantan lapangan dulu ya, ada kendala apa saja biasanya yang familiar mungkin sering dijumpai oleh Mas Asadu ini, mungkin entah nggak mau bunyi atau apa, mungkin kendala penanganannya. Kendala lapangan yang sering saya jumpai itu apa nih? Kalau seri-seri
sinilah yang lain-lain di Indonesia ini Dari lokal. sini itu kadang burung tidak sesuai ekspektasi dari di rumah dan di lapangan. Oh, berarti di rumah gacor, di lapangan makpet gitu. Nah, di Itu lapangan mungkin- seperti habis minum lenje. Rapet cakepnya. Amat. Itu mungkin bukan saya saja tapi berbagai Mungkin semua pemain juga punya semua kendala player seperti juga itulah. punya kendala gitu. Kadang mau berangkat lomba burung tidak mau mandi. Nah, padahal kalau kerjanya itu mandi dulu. Kadang di rumah gacor, di lapangan tidak gacor. Kadang Itu di mungkin rumah faktor- di track di rumah itu bunyi. 5-6 kenari ngetrek lah itu kan udah cukup banget kan. Itu udah bagus sampai di lapangan. Kayak modeling game. Nah, sampai di lapangan entah itu birahinya naik atau lain sebagainya. Itu mungkin faktor kalau yang di lapangan, oh padahal di rumah bunyi, di lapangan nggak bunyi, kan mentalnya juga ada ya. Nah, itu sebagian besar itu efek mental. Jadi ya nggak semuanya lah kenari itu langsung dia punya mental walaupun kita sudah latih setiap hari di rumah. Itu padahal di rumah juga udah di track. Nah, tapi 6 sampai 7. yang namanya euforia di rumah itu sangat beda dengan di lapangan. Iya. Entah itu teriakan, entah itu orang kesana kemari bawa apa dan sebagainya. Burung-burung kadang ada yang berterbangan. Nah, itu Sangat berpengaruh. sangat berpengaruh. Apalagi bahan-bahan mentah. Dan ini juga sangat perlu Mas Pandu latihan cara saya menanggulangi ini. Yang mau nggak mau saya bawa ke lapangan. Jadi menang nggak menang tetap bawa. tetap bawa. Nah, ini sebenarnya yang bikin seumpama kenari ada yang salah lapangan bahkan saya prestasi jadi harganya mungkin agak beda. Itu ada proses latihan di situ. Oh, jadi beli bukan asal beli dan jual juga bukan asal jual. Nah, ya. kita beri Di bahan. harganya. Kita beli bahan sudah kita masak. Tentunya di proses masak itu kita butuh energi dan waktu di situ kan. Nah, itu yang sebenarnya yang jadi naik harganya buat lebih mahal harganya itu prosesnya itu. Sudah diproses dulu Nah. sedemikian rupa dari burung belum bunyi, belum ada mental, lalu sudah prestasi mungkin minimal dapat nomor kecil gitu, sudah memakan proses dan tentunya biaya juga sudah Ya jelas itu. sudah terpakai ya biaya. Ini satu juga untuk teman-teman, walaupun sama teman dekat, sama sedulur pun, sama siapapun, ini tips dari saya ini. Ojo gawe loro ati tenan. Salah satu sakit hati yang dirasakan Mas Asadu tadi sebelum video ini dimulai ya itu tadi ditanyain ini burung beli berapa 2 juta meh di padahal 200 padahal prestasi kan loro hati ya Mas. Mau nggak mau ya tetapnya kita harus menghargai walaupun pas ditanya dibatani 200 ora oleh ngono ya ditolak dengan halus tapi tetap di hati dong lur. Tenan sumpah lur. Perlu diperhatikan banget. Kita kalau pengen dihargai ya minimal menghargai. Nek ora kuat ya usah tuku dene usah menyang. Barang meh beli duitnya belum cukup ya kita semene dene kurangi esuk enggak apa-apa daripada ngenyang jeron. Nah, Nggih, Mas. kadang susahnya di situ kalau mungkin seri yang kita anggap S1YS lah. S1YS bahan kita anggap entah itu bahan penjantan materi ternak atau bahan lapangan itu bahan mentah itu tetap harganya beda Mas Pandi. Sama F1YS bahan 1.500 kita udah dapet lah bahan gitu. Tapi udah prestasi dan lapangan bahkan dia stabil. Waktu ada orang mau beli, Mas F1-nya berapa? Katakanlah kita naikkan jadi unlimited berapa ya? Jadi kan kalau yang namanya udah seperti itu kan harga tidak terbatas. Ya. Kita naikkan jadi
masih standar lah 4 juta mas. 4 juta prestasi banyak, burung stabil. Padahal itu burung belinya juga masih harga. Ya harga biasa, harga standar. Biasa. Harga Tapi bahan. sudah dipoles, di rumah sudah diesek-esek di Mekarsari BF ini. Jadi Kadang-kadang kan naik juga ya harga dan kualitasnya. Yang mungkin kurang tahu ya kita belajar bareng-bareng. Yang kurang tahu itu balasannya sering seperti ini. Kok tinggi banget mas harganya, rata-rata aja burung segini harga. Pasaran ini sampai ini. Pasarannya segini. Ya kita juga sebagai seller, sebagai penjual, jawabnya mudah aja ya tinggal lihat kualitas. Benar. Tinggal lihat Kualitas. Jadi harga kenari itu ya mengikuti kualitasnya. Mengikuti kualitasnya. Jadi jangan heran kalau ada kenari lokal, mungkin saya pernah beli kenari lokal dulu ini bocoran ya, dulu juga saya suka kenari, beli kenari lokal itu 1 juta kenari lokal, tapi mati sekarang sudah ya. Itu tidak menutup kemungkinan, bahkan punya teman saya itu benar-benar lokal dan tadinya burung masteran itu laku 2,5. 2,5. Padahal kenari lokal gacor itu paling 350 ya. 300 sampai 500 lah. 300 sampai 500 itu Sudah. lokal gacor. Sudah Itu bagus. saya beli 1 juta. Temennya juga ada yang beli 2 juta ya. Itu tadi tergantung kualitas, harga mengikuti kualitasnya juga. Jadi jangan asal seri lokal, wah ini lokal murah gitu, jangan. Lihat dulu kualitasnya baru ngenyang. Itu ya Mas. Baru negosiasi dan lain sebagainya. Iya. Feeling ambil, enggak feeling ya tolong jangan enggak usah Dicacat lah. Usah nyacat. Ya. Usah nyacat. Toh sebagai seller juga enggak maksa untuk beli. Masih ada pembeli lain selain jaburanmu. Yakin ora gak takat ya. Sumpah. Yang bikin dia kalian itu gede. Oke, jadi begitu. Ada kualitas, ada harga. Ada harga, ada kualitas. Jangan kita sebagai penjual juga menjual kualitas, ada pembeli, kami harap juga beli kualitas, bukan beli seri. Semoga Anda puas, kami senang. Masya Allah. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Bukan asal lokal murah. Lokal berkualitas mahal banyak. Lokal murah bagus juga banyak sebenarnya. Tergantung siapa yang jual. Puter-puter ya. Bingung sih bingung ya, bingung padanya bingung. Semua pembeli juga ya saya juga kalau beli juga pengennya yang bagus yang murah. Kalau mau beli bagus, murah, cari di postingan yang ada tulisannya BU. Padahal kepanjangannya butuh untung. Padahal kepanjangannya butuh untung kan. Aduh. Itulah pernak-pernik dan ya kita anggap saja sebagai hiburan dalam kita menggemari burung kenari. BU butuh untung. Menarik sekali. Tambah sore tambah menarik. Ngopi dulu. Seruput. Oke masa 1. Pemilihan indukan sudah. Terus lapangan sudah. Kendala sudah. Sekarang tadi sudah agak nyerempet sedikit tentang pemasaran kenari masa 1 ya. Ini untuk breeder pemula atau mungkin yang udah lama mungkin ada kendala yang belum terpecahkan. Nah, mungkin ada salah satu jawaban dari Mas A1 untuk cara pemasaran burung kenari saat ini. Soalnya saat ini sama zaman dulu beda zaman ya, beda zaman. Zaman sekarang sudah ada postingan Facebook, sudah ada Sosial media lah. sosial media, semua platform sosial media sudah ada
tempat jual beli semua, asal jangan di Shopee, kasihan burung di Shopee. Waduh, kasihan barang hidup jangan dijual di Shopee. Mending kita, kalau tips dari saya, beli barang hidup entah itu burung, ikan, cupang, apapun yang penting barang hidup diusahakan PCB lah, pantau cocok bayar, jangan rekber apa. Kita sebagai penjual juga lebih mantap kalau pembeli datang ke sini. Bisa ngopi bareng, nggak jadi beli, jadi seduluran, jadi beli. Alhamdulillah ada trouble kita bisa tanya, toh kita juga akan bertanggung jawab, tidak akan asal jual lalu loss, itu enggak. Ya Mas Asadi, itu kelebihan dari Mekarsari BS. Kalau teknik pemasarannya dari Mekarsari BS itu tipsnya, kalau jujur aja, kalau awal mula saya pemasaran burung kenari, saya awal dulu kan kenal orang-orang kenari di gantangan, di lomba. Dapat sedulur di lomba. Jadi jangan sungkan untuk bertanya, jangan gengsi untuk bertanya, jangan sombong lah. Kan kadang rasa rumau iso. ada yang ya entah itu pemula atau senior, ya monggo kerso, itu hak kalian semua. Tapi kalau tips dari saya, jangan gengsi itu. Nah, gengsi untuk bertanya. Kenapa jangan gengsi untuk bertanya? Sama kalau kita punya burung bagus, kita sudah sering bertanya, sering sharing sama orang-orang senior, sama orang-orang yang jangkauannya sudah luas. Nanti lama-kelamaan kita akan dijawil. Mas, ada burung bagus enggak? Mas, burung yang itu harganya berapa yang kemarin dibawa? Itu dari katangan jadi seduluran, nanti bisa jadi penghasilan. Jalan keluar masuk uang juga dari sedulur dari katangan itu juga. Misal Mas A1 dapat sedulur Amang. Nah mungkin Amang punya pembeli, tapi di Amang nggak bisa menyediakan apa yang diharapkan pembeli. Mungkin pembeli kasih kriteria burung yang gimana, terus Amang tanya ke A1, jadi dari mulut ke mulut itu, dari info ke info, nanti terjualah burung Mas A1. Jadi salah satunya begitu ya. Itu juga berlaku untuk burung paut. Nah, ya paut. Untuk peternak breeder kan kadang ada yang pengen breeder sudah berhasil, tapi setelah ada keluar paut bingung, ini mau dilempar kemana. Sedangkan kalau sama diecer satu persatu itu, kalau buat breeder lama, jangka waktunya lama, puterannya itu lama. Jadi kalau keuntungan kita kenal dengan mungkin breeder senior, dia mesti kalau tepos silonya main itu maulah apa ya istilahnya, mendalani. Nah, entah itu memberikan jalan, didol rono, kalau enggak tak beli saya semua. Nah itu kadang kalau breeder senior itu mau support. Mau support. Jadi seperti itu tadi saya kemarin ada ya kakak kelas saya dulu di sekolah, orang Temanggung. Dia juga setelah main ke sini, saya juga apa? Topik Faza. Ini menarik Pak. Faza lagi redo. Ngerti. Nah, ini kan kebetulan main ke sini dia udah punya kenari, tapi main ke sini dia sharing tentang breeding dan sebagainya. Terus dia belum punya pejantan itu. Pertama punya betina satu. Pejantan dia masih pinjem. Setelah itu poin 3 itu lokal ya. Poin 3, setelah poin 3 saya memberikan saran coba dipasarkan sendiri dulu. Poin 3, setelah poin 3 ini terjual, dia bisa beli pejantan sendiri. Berkembang bagus. Terus dia malah punya betina dulu. Nah, terus poin lagi 3 lagi. Terus dia bingung mau masarke kan, kalau nek tak ecer kok suwi yo di apa?
diborong wae mbukan diborong sampean oh ya kok rene tak borong walaupun saya nggak butuh tapi wah, ayolah kita saling support gitu kan, niat saya support butuh nggak butuh. Terus ke sini dia malah minta kita tuker betina. Jadi dia juga pinter. Tuker betina. Saya juga ya malahan nih. Tuker betina biar sama berkembang. Jadi saya tuker betina 2 betina lah lokal. Ini bawa 2 betina lokal sama tadinya tak bawain 1. Terus tak bonusin 1. Alasannya nggak punya sangkar ya, belum punya sangkar. Tak bawain sangkar sekalian. Semoga produk kita saling support. Begitulah. Jadi pemasaran tidak jelimet lagi setelah kita kenal satu persatu pemain, teman-teman ada yang saling membutuhkan, kita bantu support. Jadi tidak direkomendasikan untuk posting di Facebook. Ya saya juga merekomendasikan, tapi kan itu kalau kita belum punya teman belum punya nama, itu kan kadang agak susah. Juga nanti yang beli agak menyepelekan. Nah, sekarang burung juga tergantung siapa yang jual kan. Sudah tahu lah semuanya, ini sudah rahasia umum lah. Ya berarti kita ini tergantung siapa yang jual. Ngerek gendero dulu. Nah, itu. Saya juga dulu seperti itu. Pertama produk saya juga bingung, tapi alhamdulillah saya punya kenalan beberapa peternak. Jadi puterannya enak, walaupun saya belum paham harga dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kenalan saya itu baik-baik, jadi kadang ada yang kumpulan yuk diapusi, dibohongi dan sebagainya kan. Waduh. Alhamdulillah para senior dan saya kenalan saya baik-baik, jadi ya dihargai borongan lah. Ya memang harganya segitu, harga borongan. Tapi kan saya tidak bingung, saya kan bisa mengembangkan lagi. Ya mantap sekali itu, dari pertama pertanyaan sampai ini. Cara intinya kan di sini bagaimana cara dapat cuan. Iyalah. Pengen sukses ternak kenari, pengen produk, pengen adoli gampangan. Semua sudah terjawab di sini. Kita patut berterima kasih kepada Mas Asadu selaku founder atau pemilik Mabes dari Mekarsari DS juga ini. Patut berterima kasih. Saya juga terima kasih banyak sudah berkenan untuk saya cerita pertanyaan yang sangat gojeh ya. Lalu saya minta maaf juga sudah ngerepoti. Nah, kan besok main ke sini lagi boleh kan? Mungkin besok saya main ke sini lagi sambil belanja. Boleh. Ini saya akan beli salah satu. Nah kan, jadi duit mana kan? Mungkin saya akan beli salah satu playernya Mas Asadu di sini, terus kita lanjut gantang mungkin. Siap. Beli langsung gantang kok, asik kayaknya. Kita nge-vlog ala-ala, kayak Mas Omes om berarti. Oke, jadi untuk video kali ini kita cukup sampai di sini karena ini sudah sore juga. Alhamdulillah di Jawa hijau ya, nggak hujan, jadi nggak berisik. Karena saya belum sempat beli mikrofon. Kalau duit ya ada 2.000, tapi belum cukup 2.000 buat beli mikrofon sama mungkin kamera yang layak. Insya Allah besok akan saya kemas videonya dalam kemasan yang layak tonton. Ya ini layak, belum layak tonton aja, soalnya ini ilmu dari Mas Asadu juga banyak banget, dengerin aja nggak apa-apa. Mungkin kalau supportnya banyak nanti bisa kita perbaiki kualitas. Iya jelas, makanya subrek. Karena apa? Gratis dan berpahala. Subrek Anda adalah mensupport juga para, ya support lah, bukan support kan bisa berupa semangat dan lain-lain. Pokoknya support dan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini